Sebenarnya apa sih adad murakkab itu? Nah, adad murakkab adalah isim adad susunan dua bilangan menjadi satu dengan susunan tarkib mazi, yakni dua kalimah yang disusun menjadi satu kalimah. Nah, untuk adad murakkab ini yaitu bilangan dari 11 sampai dengan 19. Untuk yang selanjutnya, di sini saya akan memberikan contoh rangkaian adad murakkab. Bisa teman-teman lihat contohnya di gambar. Berjalan pada pembahasan yang selanjutnya, tentunya adad murakkab ini memiliki beberapa aturan. Di sini saya klasifikasikan ke dalam dua kategori. Yang pertama, aturan hitungan 11 dan 12. Dan yang kedua, aturan hitungan 13 sampai dengan 19. Untuk aturan hitungan 11 dan 12 yaitu yang pertama, adad dengan ma'dudnya harus sama dari segi muzakkar dan muannasnya. Yang kedua, harokat adad atau angka pertama dan kedua harus nasab atau fathah sebagai apapun kedudukannya karena hukumnya mabni kecuali harokat angka pertama dalam hitungan 12 yaitu angka 2 mengikuti hukum mutana, dan yang terakhir ma'dudnya harus mufrad dan nasab yang berkedudukan sebagai tamyiz. Baik teman-teman, untuk lebih jelasnya mari kita menuju contoh. Di sini saya akan menyediakan dua contoh. Contoh yang pertama, jaa ahada asyara thaliban, dan contoh yang kedua, jaa isna asyara thaliban. Nah, mari kita analisis sama-sama. Untuk contoh yang pertama, jaa ahada asyara thaliban. Ahada asyara dia sebagai adadnya atau bilangannya. Thaliban dia sebagai ma'dudnya atau yang dibilangnya. Dalam aturan yang pertama, antara adad dengan ma'dudnya harus sama dari segi muzakkar dan muannasnya. Ahada asyara sebagai adad dia menunjukkan muzakkar. Begitupun thaliban sebagai ma'dudnya dia menunjukkan muzakkar. Makanya udah seimbang dan serasikan. Nah, masuk ke dalam aturan yang kedua, harokat adad yakni angka pertama dan kedua harus dinasabkan atau difathahkan karena hukumnya mabni. Di sini ahada berharokat fathah kan, nah begitupun asyara dia difathahkan. Nah, terus masuk ke dalam aturan yang ketiga, ma'dudnya harus mufrad dan nasab sebagai tamyiz. Thaliban dia berupa mufrad menunjukkan sendiri, menunjukkan satu orang. Nah, dan nasab dan thaliban juga dinasabkan. Thaliban dinasabkan dengan fathah karena dia kedudukannya sebagai tamyiz atau penjelas. Untuk contoh yang kedua, jaa isna asyara thaliban. Bisa teman-teman lihat, isna asyara dia sebagai adadnya atau bilangannya. Dia berbentuk muzakkar atau menunjukkan makna laki-laki. Thaliban sebagai ma'dudnya atau yang dibilangnya, dia pun menunjukkan makna muzakkar atau makna laki-laki. Makanya udah serasikan antara adad dengan ma'dudnya. Terus antara harokat adad yang pertama dan kedua harus difathahkan karena hukumnya mabni, kecuali yang keduanya di isna dia tidak mabni fathah akan tapi mabni sukun karena isna ini mengikuti hukum musanna. Nah gitu. Terus ma'dudnya harus mufrad dan dinasabkan karena dia menjadi tamyiz. Di sini thaliban dia mufrad atau menunjukkan makna satu. Nah, terus juga thaliban juga dia dinasabkan, yakni difathahkan karena kedudukannya sebagai tamyiz atau penjelas. Untuk kategori yang kedua, aturan hitungan 13 sampai dengan 19. Nah, di sini aturannya ialah angka pertama harus kontradiksi atau berlawanan jenis dengan ma'dudnya dari segi muzakkar dan muannasnya. Untuk lebih jelasnya, mari kita berangkat menuju contoh. Di sini saya akan berikan sebuah contoh, jaa thalathata asyara thaliban. Bisa teman-teman lihat, thalathata asyara dia sebagai adadnya dan thaliban sebagai ma'dudnya. Thalathata angka yang pertama dia menunjukkan makna muannas atau makna perempuan, dan asyara angka yang kedua dia menunjukkan makna muzakkar atau makna laki-laki, dan thaliban sebagai ma'dudnya dia menunjukkan makna muzakkar juga, makna laki-laki. Nah, di aturan yang tadi bahwasannya angka pertama harus kontradiksi dengan ma'dudnya.
Di sini angka yang pertama yaitu salasata menunjukkan muannas dan toliban ma'dudnya menunjukkan muzakkar. Makanya di sini sudah kontradiksi antara angka yang pertama dengan ma'dudnya. Maka dari itu sudah sah dikatakan adat.